Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan. Bersama saya Zohri Armika dari Pers Mahasiswa Resonansi Justisia. Menjadi seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Asahan bukan berarti kita hanya terfokus pada satu bidang ilmu saja. Karena zaman sekarang mahasiswa harus memiliki hard skill dan juga soft skill. Nah, salah satu bidang ilmu yang bisa kita pelajari selain ilmu hukum adalah ilmu jurnalistik. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa jurnalistik memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, maka dari itu bincang-bincang santai kita kali ini kedatangan langsung seseorang yang sangat luar biasa yang memang berkecimpung langsung di dunia jurnalistik, yaitu Bapak Sapriyadi. Halo Bapak, selamat siang. Ya, selamat siang. Ada istilah nih Pak, tidak kenal maka tidak sayang, kan Pak? Maka dari itu boleh nggak Pak perkenalkan diri terlebih dahulu? Siapa tahu ada sobat hukum yang belum tahu siapa nih Bapak Sapriyadi. Oke, baik. Nama saya tuh Sapriyadi. Bekerja di Harian Waspada dan sekarang alhamdulillah diberi amanah untuk menjadi Ketua PWI Kabupaten Asahan untuk periode 2023 sampai 2026. Dan sekarang masih pengurusan baru. Dan kalau menjadi di wartawan sudah dari tahun 2009 sampai sekarang sekitar 13 tahun ya. Ya. Mungkin itu aja. Berarti Bapak ini kan saat ini menduduki jabatan sebagai Ketua PWI Kabupaten Asahan nih Bapak. Tentu memiliki proses yang panjang untuk menjadi seorang ketua. Boleh nggak Pak di-share perjalanan Bapak sebagai seorang jurnalis sampai saat ini bisa menjadi seorang Ketua PWI Kabupaten Asahan? Baik. Sebenarnya kalau cerita historinya, saya ini melenceng nih Mbak. Saya itu waktu kuliah itu di IAIN, sekarang berubah menjadi UIN, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya setampuk 2004. Saya masuk di Fakultas Tadris atau Pendidikan. Jurusan saya itu Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi kalau nengok dari basic, ya saya seorang tenaga pengajar, guru bahasa Inggris. Nah, namun di dalam UIN itu ada namanya LPM. Kalau di UNA ini namanya UKM kan. LPM itu Lembaga Fes Mahasiswa. Kalau di sini namanya Unit Kegiatan Mahasiswa. Yaitu bergerak dalam jurnalistik, membuat majalah kegiatan kampus namanya Tabloid Dinamika, terbit per 3 bulan sekali. Kadang 3 bulan, kadang 4 bulan, kadang 1 semester sekali. Karena pada saat itu belum marak lah, ibaratnya masih tahap-tahap belajar. Nah, alhamdulillah juga saya mulai dari bawah, ikut berkecimpung jadi kru, menjadi reporter. Pertama magang dulu, kemudian kru, menjadi reporter. Dan alhamdulillah menjadi, kalau pimpinan tertinggi namanya Pemret, yaitu pimpinan redaksi Tabloid Dinamika di UIN pada tahun 2007 sampai 2008. Nah, dari situlah saya bergerak, cenderung suka dengan dunia jurnalistik. Jadi saya belajar tentang gaya menulis, memuat berita, peliputan, bagaimana mutu yang baik, kemudian menjalin kerjasama kepada senior-senioran yang juga berkecimpung dalam dunia jurnalistik, baik itu di Harian Analisa waktu itu, ada juga di Harian Waspada, dan ada juga di Harian Kompas, masing-masing Medan Bisnis, semuanya tersebar. Nah, beranjak dari situ, selesai saya kuliah, saya coba melamar di Harian Waspada. Waktu itu tahun 2009. Alhamdulillah waktu itu diterima dan magang di Tanjung Bali. Dan bergerak
alhamdulillah menjadi karyawan sampai sekarang dan bertugas di Kabupaten Asahan sampailah sekarang. Nah, bergabung di PWI itu cukup lama, yaitu mulai tahun 2011. Di PWI ini nggak sembarangan masuk, Mbak. Dia punya level-levelnya. Masuk dulu ikut ujian. Kalau udah lulus namanya magang, anggota muda namanya. Itu harus menduduki ikut selama 2 tahun. Nah, kemudian ujian lagi untuk menjadi anggota biasa. Kemudian ujian, kemudian lulus, menjadilah anggota biasa. Waktu itu belum pengurus. Diketuai oleh Bang Awaludin. Kemudian berlalu pada tahun 2017 Bang Awaludin tuh habis masanya karena 2 periode. Masuklah Bang Indra Sikumbang. Dia menjadi ketua, terpilih. Alhamdulillah waktu itu aklamasi. Walaupun ada calonnya tapi tak bisa mencalon waktu itu. Gak ada persaingan. Dan alhamdulillah saya dipercayakan menjadi sekretaris. Periode pertama yaitu 2017 sampai 2020. Kemudian 2020 kongres lagi. Periode 2020-2023. Bang Indra terpilih lagi dan dia percaya juga sama saya untuk mendampinginya menjadi sekretaris. Dan habis periode kemarin bulan 12 kongres pemilihan ketua PWI. Alhamdulillah walaupun persaingan sangat kuat tapi ibaratnya biasa dalam organisasi. Alhamdulillah saya terpilih dan sekarang menjadi ketua PWI di periode 2023 sampai 2026. Jadi prosesnya panjang. Jadi wartawan kampus dulu seperti Mbak dan kawan-kawan lainnya. Kemudian baru jadi wartawan beneran. Itu dia, jadi wartawan beneran dan ikutlah organisasi PWI dan sekarang alhamdulillah dipercayakan lah untuk jadi ketua PWI. Mungkin itu dia singkatnya gitu. Berarti banyak nih Pak, panjang prosesnya dari nol dulu kan Pak. Berarti ada nggak pengalaman Bapak sebagai seorang jurnalis, baik pengalaman yang serunya nih sebagai seorang jurnalis maupun pengalaman yang tidak mengenakkan gitu Pak? Kalau pekerjaan, ini kan profesi nih. Pekerjaan itu tergantung kita yang menikmati. Jadi pengalaman itu macam-macam. Kalau pengalaman serunya banyak. Banyaknya itu adalah wartawan itu kita menjadi seorang wartawan itu dididik untuk siap sedia. Dalam dunia wartawan ini tidak ada kata hari libur. Jadi ada istilahnya bagi kami. Kalau bisa kiamat itu diliput, kami akan meliput itu. Artinya apa? Tidak ada hari libur. Itu dia. Nah, kalau pengalaman ya cukup lah. Kalau ibaratnya seperti bencana alam itu cukup menantang. Ibaratnya kita harus paham tuh kondisi alam. Kemudian kebakaran kemarin waktu tahun saya kurang ingat mungkin tahun 2011 ya. Waktu itu Pasar Impres yang di Jalan Dipo itu terbakar. Kejadiannya itu cukup sewaktu subuh itu. Nah, waktu itu kan orang semua banyak tidur. Nah, disitulah kita dituntut untuk bekerja setiap waktunya. Dan kita harus mengerti bahaya mana aja. Api yang cukup besar. Karena kita dituntut untuk mengambilkan berita yang eksklusif, foto yang baik. Nah, disitulah kita berpikir cepat. Gak boleh berpikir lambat. Kalau kita berpikir lambat, kita ketinggalan momen. Gitu. Dan alhamdulillah seperti yang kemarin itu, dapat foto yang terbaik. Gitu dia. Usaha dapat yang terbaik. Nah itu dia, itu salah satu yang menarik lah. Artinya ada adrenalin yang ditantang gitu. Jadi kalau untuk peliputan terutama di kawasan bencana, kita terus berpikir cepat. Di situ kita dilatih. Yang menariknya itu kita harus memikirkan diri kita. Kita memikirkan diri kita. Jangan kerja enak, tapi akhirnya kita bahaya. Dan itu banyak kejadian. Seperti kemarin, pada tahun 2010 ya. 2010 atau 2011,
waktu Gunung Sinabung erupsi, ada beberapa wartawan teman itu kena hawa panas dan meninggal. Itu adalah wartawan terbaik. Nah, itulah ada tantangannya. Ibaratnya kita harus berpikir kreatif, uji adrenalin, dan berpikir cepat. Nah, di situ latihan dan situlah yang menariknya di situ. Nah, itu dalam segi bencana. Ada lagi wartawan ini kalau peliputan untuk tokoh nasional, seperti kalau datang presiden datang atau menteri datang. Nah, kita harus cepat juga. Karena itu dibatasi orang-orangnya untuk meliputnya itu. Nah, disitulah berlomba-lombanya. Di situ yang menariknya. Jadi wartawan itu jarang penampilannya menarik. Mukanya selalu kusut, mandi keringat gitu kan. Kucel lah gitu karena orang-orang lapangan. Itu yang menariknya. Nah, kalau segi yang nggak menariknya banyak. Pertama, nggak bisa kita pungkiri pada saat sekarang ini banyak tuh wartawan itu yang nggak profesional. Kita dijelek-jelekkan, ya berprasangka negatif lah gitu. Jadi terkadang banyak wartawan yang profesional itu kadang merasa minder gitu. Kalau ditanya apa pekerjaan wartawan, nah pikiran udah negatif. Nah, namun demikian kami dari PWI dan yang dari kalangan profesional itu berusaha menepis hal itu, bahwa wartawan itu gak seburuk yang mereka pikirkan. Nah, itu dia. Jadi wartawan itu kalau kami boleh mengatakan itu adalah salah satu pahlawan lah, pekerjaan yang mulia. Karena apa? Bayangin mbak di rumah lagi nonton TV, lagi sarapan, mbak menyaksikan berita, baik itu berita tentang bencana alam, tentang kegiatan. Nah, tapi proses untuk menyampaikan berita itu penuh perjuangan loh, mbak. Wartawan itu berjibaku di lapangan untuk menghadirkan berita yang eksklusif, dan bahkan nggak sedikit ada yang kecelakaan, bahkan ada yang meninggal untuk itu. Nah, itu dia. Mungkin itu, mbak. Iya. Nah Pak, kita sama-sama mengetahui nih bahwasanya 9 Februari ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi latar belakang sehingga 9 Februari itu dinobatkan sebagai Hari Pers Nasional? Sejarahnya gitu Pak. Baik. Jadi dulu kita kan merdeka pada tahun 1945, bertepatan pada tanggal 17 Agustus. Di situ para pejuang kita berlomba, maksudnya berusaha supaya kita itu bebas dari penjajahan. Nah, wartawan itu sudah ada sebelum ada merdeka. Nah, itu dah. Baik itu yang dibuat oleh Belanda ataupun dari kalangan pejuang. Nah, pada 17 Agustus 1945 kita merdeka. Kemudian para wartawan itu jadi waktu dulu wartawan tuh ada dua fungsi dia. Waktu masa penjajahan dan setelah kemerdekaan pada tahun 45 lah kita bilang. Jadi yang pertama itu aktivis wartawan atau aktivis pers. Artinya apa? Dia bekerja untuk mencari berita yang disuguhkan kepada masyarakat pada waktu itu. Itu kerja yang utama yang pertama. Kemudian peranan yang kedua yaitu aktivis politik. Jadi wartawan itu bagaimana dia memberikan semangat melalui tulisannya, melalui beritanya yang disebarkannya kepada masyarakat untuk mencintai tanah air. Situ dia. Sehingga para wartawan terdahulu membuat organisasi namanya Persatuan Wartawan Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 9 Februari tahun 1946, 1 tahun setelah merdeka. Nah, itu dia. Ini awalnya. Setelah terbentuk, kemudian pada tahun 76 kalau nggak salah, tahun 76
di Padang, Kongres PWI ke-28 di Padang, Sumatera Barat. Jadi PWI itu membuat kongres. Salah satunya membuat Hari Pers Nasional atau HPN. Dan itu nggak langsung diterima oleh pemerintah pada saat itu. Karena pada masa Orde Baru itu sangat dibatasi. Ya, tidak boleh ada organisasi-organisasi yang sifatnya yang tidak sejalan dengan pemerintah waktu itu. Tetapi kedudukannya diakui. PWI lah yang pertama yang dirintis. Dan pada kongres yang ke-28 itu lahirlah kesepakatan. Dan itulah diajukan pemerintah. Prosesnya cukup lama loh. Kemudian pada tahun 1985, waktu itu dipimpin oleh Presiden Soeharto, baru menerima dengan membuat Kepres, keputusan Presiden nomor 5 tahun 1985. Sehingga menetapkan bahwa tanggal 9 Februari adalah Hari Pers Nasional. Mengingat apa? Karena mengingat wartawan itu waktu zaman setelah merdeka, maksudnya tahun 45, selanjutnya 45-46, kan banyak agresi militer Belanda. Belanda itu bersama sekutu tak ingin melepaskan Indonesia. Nah, itu dia. Jadi wartawan itulah berperan membagikan semangat dan dengan tulisannya menyebarkan seluruh dunia bahwa kami ini sudah merdeka. Nah, disitulah perjuangannya. Sehingga untuk menghormati perjuangan itu ditetapkanlah Hari Pers Nasional itu HPN pada tanggal 9 Februari 1985 itu awalnya. Dan sampai sekarang berlangsung. Itu awalnya. Jadi penetapan HP itu nggak sembarangan. Jadi kenapa dia dipakai PWI? Karena PWI waktu itu yang ada satu-satunya organisasi kewartawanan yang merancangnya, membuatnya dengan tokoh-tokoh pers terdahulu. Dan itu dia salah satunya adalah sampai sekarang itu. Kemudian pada tahun 47 lahirlah untuk di Sumut itu namanya Harian Waspada, tanggal 11 Januari 1947. Dan di situ pendirinya Haji Muhammad Syahid dan Ani Idrus itu cukup berjuang sampai kantor itu diberedel sama Belanda. Nah, itu dia. Artinya tidak boleh ada berita di Sumatera Utara ini. Sumatera Utara, kita nggak bicara nasional ya, di Sumatera Utara ini. Nah, salah satunya itu ada waspada itu bersama PWI itu dulu, dan salah satunya itu mereka tuh pengurus PWI sehingga Ibu Ani Idrus itu menjadi ketua PWI Medan dulu sebelum Sumut. Dulu sebelum namanya Provinsi Sumut, Medan dulu, itu dia. Nah, makanya sampai sekarang HPN itu tetap dilakukan sebagai pengingat kemerdekaan bahwa wartawan itu punya kontribusi untuk kemerdekaan Indonesia ini. Artinya 9 Februari itu memiliki makna lah ya, Pak? Ya. Dari PWI Kabupaten Asahan sendiri nih, Pak, apakah ada kegiatan atau acara yang dilakukan setiap tahunnya dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional? Ya, ada. Biasanya kami tuh ikut kegiatan di pusat. Ya, kita di pusat itu kan macam arisan ini HPN. Bergantian provinsinya. Nanti kemarin di Sumatera Utara, dipusatkan di Medan. Sebelumnya itu di Sulawesi, ya kan, di Kendari, dan sekarang itu di Jakarta. Nah, dan sekarang itu diundur tanggalnya. Kenapa diundur? Karena tanggal 9 Februari adalah masa tenang kalau nggak salah. Jadi tidak boleh mengumpulkan massa dalam bentuk apapun. Dan kita menghargai itu. Jadi diundur menjadi tanggal 17 atau 19 lah. Nah, itu dia. Nah, biasanya kami ikut ke situ acara. Sebenarnya kan gini, PWI Asahan ini adalah PWI perwakilan namanya. Kalau kami ini di bawah naungan PWI Provinsi Sumut. Nah, itu dia. Jadi kami mengikut kegiatan yang dilakukan oleh PWI Sumut. Biasanya kami ikut pusat, setelah itu nanti di PWI Sumut mengadakan kegiatan lagi dalam bentuk kegiatan biasa kumpul, kegiatan olahraga bersama,
Kemudian untuk mengumpulkan semua wartawan PWI yang ada di Sumut. Nah, turun ke kabupaten, kami juga kadang melakukan kegiatan sifatnya kecil, yaitu syukuran. Syukuran, terkadang kami juga membuat kegiatan pada tahun 2018 sebelum 2019 sebelum Covid kemarin, kami membuat kegiatan lomba karya tulis, baik itu tingkat mahasiswa, tingkat pelajar juga, dan tingkat wartawan. Nah itu dia. Karena kami nggak ikut ke sana, nggak ikut ke acara di pusat, kami buat acara di sini. Itu dia. Dan tahun ini juga kami juga membuat acara juga, gitu dia. Oke, baik Pak. Jadi Pak, biasanya dalam acara peringatan Hari Pers Nasional itu Pak, biasanya kegiatannya itu apa aja? Apakah cuman pelatihan atau seminar mengenai jurnalistik? Karena kan peringatan ini seperti tradisi, Bapak bilang tadi, tradisi yang dilakukan oleh insan pers nasional. Jadi gini, itu rangkaian kegiatannya itu bisa sampai 5 hari, 6 hari. Sampai puncaknya itu pada tanggal 9 Februari kalau yang di pusat. Jadi kegiatan macam-macam nih. Mulai dari seminar jurnalistik dengan isu sekarang apa itu kan. Kemudian menampilkan narasumber yang layak lah, baik itu dalam dunia politik, usaha, dan bidang ekonomi gitu. Itu salah satunya seminar. Kemudian baru ada penghargaan. Jadi wartawan kita itu karyanya itu diuji lagi, mana yang terbaik, mana yang bagus, itu kan diberi penghargaan oleh PWI dengan berbagai bidangnya, baik itu televisi, baik itu radio, kemudian foto, berita online, dan berita cetak. Nah itu dia. Jadi itu akan diberikan penghargaan. Nah, tapi nggak segampang itu, gitu dia. Untuk mencapainya itu harus menghadapi seluruh wartawan yang ada di Indonesia. Tapi dalam kategori yang tergabung di organisasi PWI. Nah itu adalah salah satunya. Kemudian baru peringatannya biasanya itu dihadiri oleh presiden. Jadi dia banyak rentetannya, dari seminar, pelatihan, sampai memberikan penghargaan, barulah acara puncaknya, itu dia. Jadi nggak monoton dia. Berarti berhari-hari ya Pak, sampai puncaknya di tanggal 9 Februari. Nah, artinya jurnalis ini kan memerlukan regenerasi nih Pak. Bagaimana Bapak sebagai Ketua PWI memandang pentingnya generasi milenial, khususnya mahasiswa, untuk peka terhadap pentingnya ilmu jurnalistik ini Pak? Oke, ini cukup baik nih. Jadi gini, inilah sedang dicoba bahwa mata kuliah atau mata pelajaran, kalau mata kuliah udah jelas ada jurnalistik. Nah mata pelajaran itu bisa dimasukkan namanya jurnalistik dasar untuk tingkat SMA. Inilah sedang diupayakan. Sebenarnya jurnalistik itu bukan hanya membuat berita basicnya, ibaratnya ilmu yang akan didapat. Contoh kecil nih, jurnalistik itu secara apa yang kita lihat itu melatih dalam hal pertama menyusun kata-kata. Kita membuat kalimat, merangkaikan kejadian yang kita lihat menjadi kata-kata. Nah itu dia. Jadi ibaratnya sastra, tapi beda. Kalau sastra dia pakai majas-majas gitu. Kalau jurnalistik enggak, dia to the point aja. Tapi dengan kata-kata yang baik, menceritakan hal yang baik, bukan menceritakan yang baik, maksudnya menceritakan kejadian yang sebenarnya untuk dibaca orang supaya mengerti. Nah, kegunaannya cukup baik. Artinya apa? Bahwa generasi muda itu bisa menulis dengan baik. Jadi belajar jurnalistik itu bukan harus jadi wartawan, bukan. Tapi belajar jurnalistik itu bisa dia merangkai katanya. Nanti contohnya kalau membuat skripsi,
buat makalah atau buat tugas, dia bisa merangkai katanya. Karena kalau menulis berita itu jangan pakai kata yang berulang. Contohnya kalau udah pakai kata kami dalam satu paragraf, nah jangan diulang lagi dalam satu paragraf itu. Gitu dia. Jadi bahasanya lebih cantik, lebih sederhana gitu dia. Nah itu dalam penulisan kata. Nah ada lagi dalam ilmu peliputan. Peliputan tuh bagaimana kita mendapatkan informasi, caranya bagaimana. Ada tahapan-tahapan. Wartawan tuh dididik untuk mencari informasi yang orang tak dapat gitu dia. Melihat sesuatu yang orang tidak lihat. Nah itu contohnya ini kalau orang kebakaran, bagaimana melihat sisi baiknya, human interestnya gitu. Nah itu cara mendapatkan informasinya. Dan kehidupan kita sekarang juga kita bisa menerapkan itu. Kalau kita pamannya nanti adik buat skripsi mbak buat skripsi, itu kan metode ada dua, kuantitatif sama kualitatif. Kalau belajar ilmu jurnalistik ini dua-duanya gampang. Kenapa? Karena kita sudah mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data. Nah itu dia, baik itu di lapangan maupun data yang ada kan gitu. Nah itu dia. Kemudian dalam segi bergaul, wartawan ini dituntut harus bisa hidup di mana saja, berteman kepada siapa saja. Ilmu komunikasinya harus pas. Nah kalau kita belajar jurnalistik, kita kan belajar ilmu komunikasinya. Bagaimana sih menghadapi orang yang temperamen kan gitu. Bagaimana sih menghadapi orang yang sedih. Karena wartawan itu ketika mewawancarai narasumber, baik itu narasumbernya sedang marah-marah, sedang sedih-sedih, nah kita harus belajar itu. Iya, jadi wartawan itu semua cabang ilmu yang dihadapi. Psikologi harus dihadapi, mengerti wilayah harus dihadapi. Nah, kalau kita sudah menguasai ilmu jadi wartawan, apalagi mahasiswa menguasai ilmu jurnalistik walaupun dasarnya saja, dia akan mudah mengerjakan tugas-tugas yang diberi. Jadi artinya yang perlu saya garis bawahi, ilmu jurnalistik itu belajar bukan untuk jadi wartawan, sudah. Nah itu dah. Secara tidak langsung kita akan mendapatkan kegunaannya. Itulah salah satunya seperti saya katakan tadi. Nah itu sangat penting. Dan untuk mahasiswa, untuk perguruan tinggi itu udah masuk menjadi kurikulum. Dan ada kalau di Sumatera Utara namanya Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan STIKP di Medan. Nah untuk tingkat SMA ini masih ekstrakurikuler, buatan lokal lah kita bilang. Dia belum masuk kurikulum. Dan inilah diupayakan. Jadi jurnalistik itu udah ditanamkan mulai dari tingkat SMA. Dan ini belum terpenuhi lah, tergantung kebijakan sekolah masing-masing. Itu dia. Berarti kan Pak, jurnalistik ini bukan hanya terfokus pada wartawan kan Pak, karena banyak tanggapan masyarakat bahwa kalau kita belajar jurnalistik kita akan menjadi seorang wartawan. Padahal jurnalistik ini memiliki banyak sekali manfaat, baik dari penulisan, perakaian kata, dan juga komunikasi kan Pak. Nah, bagaimana tanggapan Bapak jika ada unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik Pak? Wah itu yang paling bagus. Jadi gini, pada tahun 2010 PW itu pernah melakukan kegiatan bagaimana perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Asahan itu mempunyai UKM. Artinya itu tadi kegiatan mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa yang menjurus ke jurnalistik. Nah, karena apa itu penting? Mahasiswa ini adalah generasi ke depan, generasi perubahan. Kita dituntut sebagai harus mengerti dalam bidang semuanya untuk persaingan yang tingkat tinggi, ya kan? Nah, kalau kita belajar jurnalistik, artinya kita mempelajari semua ilmu. Tidak, walaupun nggak semuanya, tetapi sebagian besar kita akan pelajari, baik itu merangkai katanya, ilmu komunikasinya, kemudian ilmu pengumpulan data, itu yang kita pelajari. Jadi kalau ada kayak ini UNA dan mempunyai UKM ini sangat baik. Karena apa? Karena ini merupakan suatu kemajuan yang cukup baik, karena mahasiswa itu bisa memilih hobinya apa. Selain pramuka, pecinta alam, ada menjadi pers mahasiswanya. Jadi
Itu sangat baik. Karena apa? Karena mahasiswa itu yang berpikiran kritis akan menuangkan pikiran kritisnya di dalam sebuah tulisan dan akan dinikmati, maksudnya menjadi produk jurnalistik, baik itu dalam bentuk majalah, media online, ya kan, ataupun video elektronik yang akan dinikmati oleh masyarakat banyak, atau walaupun tidak masyarakat banyak, internal kampus lah, baik itu mahasiswanya, dosennya bisa membaca ini. Contohnya bagaimana menceritakan wisuda, ya kan, wisuda ini. Jadi di dalam tes mahasiswa ini, di dalam kampus ini, itu ibaratnya negara kecil, Mbak. Ada presidennya, sekarang namanya BEM, ya kan. Kemudian ada senatnya, tergantung kelompok apalah, perguruan tingginya, dan ada wartawannya. Nah itu dia, artinya apa? Semuanya lengkap gitu. Jadi dengan adanya tes mahasiswa di UNA ini sangat baik, dan berharap bukan di fakultas hukum aja, tetapi dia berdiri sendiri. Artinya mahasiswa pendidikan boleh masuk, dari pertanian boleh masuk, boleh gabung, kan gitu dia. Jadi terbuka untuk umum. Kalau ini kan masih bersifat internal fakultas, gitu dia, Mbak. Artinya Bapak mendukung penuh nih Pak jika ada perguruan tinggi yang memiliki unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Karena kan sebelumnya Bapak juga sudah menjadi salah satu pembicara dalam pelatihan jurnalistik tingkat dasar yang dilakukan oleh Pers Mahasiswa Resonansi Justisia ini kan. Bagaimana tanggapan Bapak melihat partisipasi mereka ataupun semangat mereka untuk mendalami ilmu jurnalistik, Pak? Nah ini dia. Itu kalau saya ditanya secara pribadi, saya sangat senang. Kenapa? Bahwa banyak mahasiswa itu yang tahu, pingin, dan punya kemauan untuk belajar jurnalistik. Karena apa? Mulai jurnalistik ini cukup penting loh. Bukan seperti saya katakan tadi, kita belajar jurnalistik bukan untuk jadi wartawan. Apalagi saat sekarang ini kita harus bisa semuanya. Jadi itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Makanya waktu diundang kemarin, kami PWI itu cukup senang. Artinya apa? Kami PWI ini bisa menyalurkan, walaupun tak banyak, walaupun kami ini masih sedikit pengalamannya, kami bisa menyalurkan ilmu kami kepada mahasiswa. Jadi kalau kita bilang satu server kita kayak gitu kan gitu. Frekuensi. Nah itu dia. Jadi kalau dalam dunia jurnalistik ini ada istilah-istilah yang kami pakai. Jadi dan itu wajib. Contohnya kayak gini nih. Wartawan tanpa pena, ya kan? Wartawan tanpa pena itu ibaratkan batosai tanpa samurai. Nah itu dia. Jadi apa? Pena itu kan ibarat kata kiasan. Wartawan itu tanpa karya ibarat batosai itu kan batosai itu kan adalah apalah, di dunia Jepang, maksudnya di Jepang, budaya Jepang itu adalah kesatria. Kalau dia gak punya samurai, dia gak jadi kesatria, kan gitu dia. Artinya apa? Orang yang berpendidikan tanpa karya gak ada, walaupun gelarnya tinggi, tapi karya yang gak ada. Nah itu belum ada apa-apanya seperti itu. Makanya mahasiswa yang belajar ilmu jurnalistik ini sudah pada jalan yang benar. Artinya apa? Dia tahu itu, bahwa ilmu ini salah satu kewajiban yang harus dipahami, yang gitu dia. Berarti bisa nih Pak, kapan-kapan Pers Mahasiswa Resonansi jalan-jalan ke kantor PWI untuk belajar langsung mengenai jurnalistik. Boleh Pak? Wah, pasti. Bukan lagi boleh, perlu kami undang. Nah itu dia. Inginnya seperti itu, kami akan undang, kalian datang, atau kami yang datang kemari. Ibaratnya kita saling membantu. Artinya apa? Nah, inilah salah satunya tadi sebagai duta kami, bahwa wartawan itu tidak seburuk loh yang dipikirkan masyarakat. Nah itu melalui mahasiswa ini, melalui kegiatan-kegiatan seperti ini gitu, bahwa nanti ada mahasiswa datang belajar dan melihat kehidupan kami itu bagaimana, dan secara tidak langsung akan menjadi duta.
dibilang wartawan yang macam-macam, pasti Mbak bersama rekan-rekan, oh enggak lo salah itu. Wartawan itu enggak seburuk yang kalian pikirkan loh. Nah kan gitu dia. Begitu dia Mbak. Iya. Berarti Pak, hal apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menjadi seorang jurnalis yang profesional? Apakah hanya dengan pandai public speaking atau pandai merangkai kata itu bisa menjadikan kita sebagai jurnalis yang profesional, Pak? Sebenarnya kalau kita ingin profesional yaitu kita tekuni hobi kita cintai. Kalau kita mau jadi jurnalis, maka cintailah jurnalisnya. Untuk menjadi profesionalnya, yaitu adalah kemauan kita untuk belajar. Jadi nggak bisa kemauan aja. Wartawan ini tetap belajar. Makanya ada istilah wartawan ini serba tahu. Ilmu politik tahu, ilmu kesehatan paham, ilmu pendidikan mengerti, ilmu komunikasi apalagi. Nah, jadi untuk menjadi wartawan profesional itu, yang pertama adalah tempat dia bekerja. Ini profesi, gitu dia. Kalau dia tempatnya bekerja, jadi ada dua kategori nih wartawan. Kalau kami klasifikasi, yang pertama wartawan yang bekerja di perusahaan media contohnya. Dan ada wartawan itu yang freelance. Artinya dia kontributor, dia cuma menjual hasil. Itu biasanya oleh wartawan foto, video, dia menjual hasilnya. Nah, kalau bentuk tulisan itu biasa di tempat dia bekerja di media. Nah, itu dia. Jadi kalau perusahaannya sudah memenuhi kebutuhannya, maka dia akan profesional. Tapi balik lagi ke hatinya. Contoh ini, ada suatu perusahaan media, kita ingin bekerja di situ, kita nih mau jadi wartawan, kita harus mendapatkan kartu pers. Artinya mendapatkan bekerja di perusahaan media. Tapi media tersebut atau perusahaan tersebut tidak ada gajinya. Loh, dari mana kita mau hidup kan gitu. Nah, makanya carilah media-media yang bisa mengasihkan salary yang cukup baik lah. Sehingga apa? Dengan profesionalnya. Nah, itu dia. Jadi dia bisa memperkaya pengetahuannya dengan belajar lagi. Jadi wartawan ini nggak ada hentinya belajar, Mbak. Jadi Mbak, sekarang PWI pusat bekerja sama dengan PWI Sumatera Jawa Barat baru membuat sekolah jurnalistik. Kemudian dari Dewan Pers ada juga namanya Lembaga Dr. Sutomo. Itu adalah pusat pelatihan untuk wartawan. Jadi wartawan ini tetap harus belajar. Baik itu kemampuannya, kemudian kepiawaiannya dalam hal membuat berita. Jadi Mbak, wartawan itu kita mau jadi profesional itu harus beberapa tahap. Jadi kayak kami nih di PWI itu ada namanya uji kompetensi atau kita bilangkan UKW, uji kompetensi wartawan. Itu 3 level. Yang pertama muda, media, dan utama. Nah, ini 3 level nih. Jadi wartawan itu wajib untuk mengikuti ini agar dia bisa profesional. Makanya wartawan itu punya kode etik. Kode etik wartawan ada 11 pasal. Jadi kami ini, wartawan ini adalah profesi, pekerjaan. Kami dilindungi oleh undang-undang dan kami punya kode etik. Wartawan profesional itu tidak akan melanggar kode etiknya. Kalau dia melanggar kode etiknya, maka dia akan berhenti menjadi wartawan. Nah, itu dia. Mungkin itu, Mbak. Berarti kan Pak, tidak sembarangan orang bisa menjadi wartawan. Ketika ada mahasiswa yang memang dia memiliki minat untuk menjadi seorang jurnalis, nih Pak. Apa langkah-langkah yang harus diambil dia? Apakah dia harus mengikuti pelatihan atau seperti apa, Pak? Jadi begini, perusahaan media biasanya membuka lowongan wartawan. Nah, biasanya ada. Ini kita bicara di Waspada karena saya itu bekerja di harian Waspada. Nah, kalau di Waspada itu nggak langsung jadi wartawan. Jadi kita membuat lamaran, kita buat CV kita, kurikulum fight kita. Kemudian kalau ada penghargaan
jurnalistik, ikuti pelajaran jurnalistik itu boleh dilampirkan. Nah, nanti para pengujinya, para seleksinya itu kan dilihat. Kemudian kalau dia lulus secara administrasi, dia akan magang dulu. Magang. Artinya ini masih dari nol. Dia magang. Dia akan diajari, dia akan didampingi. Contohnya saya dulu didampingi oleh senioran. Saya nggak boleh buat berita itu. Selama 6 bulan saya nggak boleh. Maksudnya saya buat berita, tetapi saya nggak boleh ngirimkan langsung berita saya. Saya itu harus didampingi oleh senior. Buat berita dilihatnya dulu. Ini udah betul. Oke. Betul. Oke. Sampai ketika senior bilang, ini udah bisa dilepas nih. Nah itu baru. Jadi kalau mahasiswa mau jadi wartawan itu, yang pertama kuatkan dulu imannya. Itu dia. Yang perlu diketahui adalah jarang tuh wartawan kaya, kecuali dia mempunyai medianya, gitu dia. Jarang tuh wartawan kaya itu karena gajinya cukup UMR lah, cukup makan. Tetapi dalam wartawan ini, makanya dibilang wartawan itu semuanya tahu. Dia punya banyak kawan, relasi baik, teman di mana-mana. Karena kenapa? Karena dia butuh narasumber. Nah itu dah, mulai kalangan bawah sampai kalangan atas. Kayak gini contohnya, kalau ada kebakaran, ada kejadian tabrakan atau semua, yang tahu ini kan tukang becak nih yang di jalan-jalan. Nah itu pun harus ditemani, dikawani, dijaga, bangun komunikasi yang baik, gitu dia. Jadi kalau mau jadi mahasiswa, jadi wartawan itu yang pertama itu siapkan dulu. Gimana? Mentalnya, siapkan dulu jiwa petualangannya. Nah itu dia. Jadi yang pertama ya harus siap lah, gajinya UMR. Nah, tapi yang menarik jadi wartawan ini kita bebas jalan-jalan. Artinya apa? Nanti ada kegiatan di sana kadang kita dibiayai. Contohnya kalau PON kan pekan olahraga nasional, itu kita dibiayai, malah kita diundang, dikasih akomodasi yang baik itu dari pemerintah setempat ataupun dari panitianya. Nah itu dia. Kemudian yang menariknya jadi wartawan ini, kita punya banyak teman kayak tadi saya bilang, kita banyak relasi, itu dia. Kalau soal kerjanya ya cukup lah, gak ada libur-liburnya. Itu aja, simple aja kalau mau jadi wartawan. Nah terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk dunia pers Indonesia? Yang pertama, ada kejelasan hukum nih Pak. Contohnya gini, ini kan masih banyak nih wartawan-wartawan kita, wartawan di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Asahan ini, yang tidak mempunyai seleri lah kita bilang. Nah, inginnya pemerintah itu menertibkan perusahaan-perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban para karyawannya. Nah itu dah. Jadi wartawan ini nggak banyak. Wartawan ini dikatakan wartawan kalau dia sudah bekerja menjadi di perusahaan media. Jadi kalau dia nggak bekerja di perusahaan media, dia bukan wartawan, cuma aktivis lah kita bilang. Nah itu dia, aktivis pers kan, gitu dia. Gitu dia. Jadi banyak itu wartawan-wartawan itu yang kehidupannya masih di bawah rata-rata, kita bilang lah. Kenapa? Karena perusahaannya tidak bisa memenuhi. Dan itu yang menyebabkan banyak wartawan itu yang tidak profesional. Nah, inginnya pemerintah itu bisa memperbaiki sistem ini. Jadi mana perusahaan-perusahaan media yang tidak mampu memenuhi kebutuhan karyawannya, kalau nggak bisa dihentikan, dibantu oleh pemerintah. Gitu dia. Sehingga wartawan-wartawan ini bisa menjadi profesional seperti wartawan-wartawan pejuang dulu dan menjalankan tugas fungsi jurnalistiknya dengan baik dan benar. Wah Sobat Hukum, banyak banget nih ilmu yang kita dapatkan tentang jurnalistik dari Bapak Safriyadi. Terima kasih Bapak sudah memberikan ilmunya. Terima kasih juga kepada kalian Sobat Hukum yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Saya Zoe Harmika dari Pers Mahasiswa Resonansi Justisia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.